Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan PKN. Perhatikan cerita berikut ini. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Ternyata Edo sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo berbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, terutama agama maupun status sosial. Semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, bagaimanakah sikap teman-teman Edo? Mari kita lihat bersama-sama. Di dalam cerita tersebut, persahabatan mereka sangat indah meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, terutama perbedaan agama. Anak-anak, walaupun kita berbeda agama, namun kita harus tetap bersahabat dengan baik. Nah, sikap teman-teman Edo ini merupakan contoh penerapan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-1. Masih ingatkah anak-anak bunyi sila ke-1? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap teman Edo yang kedua dari cerita tersebut adalah mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Tadi di dalam cerita sudah disebutkan Edo sakit batuk dan demam, sehingga teman-temannya ingin membuatkan wedang jahe. Teman-temannya menolong Edo agar cepat sembuh dengan cara membuatkan wedang jahe. Nah, sikap teman-teman Edo ini yang suka tolong-menolong sesama teman merupakan contoh penerapan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua. Nah, berikutnya masih di dalam kalimat yang sama, mereka akhirnya sepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Karena di dalam membuatkan wedang jahe itu dilakukan bersama-sama, maka sikap ini merupakan contoh penerapan sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar 1 ini terdapat berbagai macam jenis agama beserta tempat ibadahnya. Coba kalian perhatikan. Ya, umat Islam, nama tempat ibadahnya adalah masjid. Berikutnya Kristen, tempat ibadahnya adalah gereja. Yang beragama Katolik, tempat ibadahnya juga sama, gereja. Namun kalau kita perhatikan, bentuk gerejanya sedikit berbeda. Kemudian yang beragama Buddha, tempat ibadahnya bernama wihara. Yang beragama Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Dan yang terakhir, Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Nah, anak-anak, mereka beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, sikap ini merupakan salah satu contoh juga yang merupakan penerapan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Gambar berikutnya yaitu Lani sedang menyiram tanaman. Nah, anak-anak, kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, terutama tentang tumbuhan yang diciptakan untuk manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka dari itu, rasa syukur kita wujudkan dengan cara memelihara tanaman. Salah satunya yaitu dengan cara menyiram dan memupuknya. Nah, sikap ini merupakan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-1,
ketuhanan yang Maha Esa juga sama dengan yang tadi. Kemudian gambar berikutnya, anak-anak, jika ada teman yang sakit, maka kita harus menjenguknya, harus menengoknya, dan jangan lupa harus mendoakannya agar cepat sembuh. Nah, sikap ini merupakan contoh penerapan sila kedua dari Pancasila, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dilambangkan dengan gambar rantai emas. Gambar selanjutnya, nah ini anak-anak, coba kamu perhatikan, Lani, Udin, dan Dayu bekerja sama, bergotong royong, membersihkan lingkungan bersama-sama. Nah, sikap gotong royong ini merupakan pencerminan sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu nilai yang terkandung di dalamnya? Mari kita lihat bersama. Solidaritas antar sesama manusia, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, persamaan derajat. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, rela berkorban demi bangsa, cinta tanah air. Nah, anak-anak, sudahkah sikap kalian di rumah dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka sikap kita harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila dari Pancasila. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan sukses selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, tentu saja yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.